Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita datang, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat dan kemurahan-Mu. Kami juga bersyukur kalau hari ini Engkau juga boleh memelihara dan memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca bagian ayatnya yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang pemerintahan, saat ini kita ada di Indonesia. Kita bersyukur Indonesia adalah satu pemerintahan yang juga diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur dengan adanya keanekaragaman yang ada. Kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi pemerintahan kita. Dan kita bersyukur kita memiliki pemimpin yang baik gitu, yang peduli, yang memperhatikan setiap rakyatnya dengan baik. Dan ini menjadi ucapan syukur bagi kita. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, tidaklah demikian yang terjadi pada zaman firman Tuhan ini ditulis atau disampaikan. Bagaimana orang-orang pada saat itu, khususnya orang-orang Kristen, mereka mengalami pembedaan, mereka mengalami pengucilan di antara orang-orang yang ada di zaman itu. Nah, tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Dan kalau kita memperhatikan, ada di beberapa negara yang lain masih juga orang-orang Kristen mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu. Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia juga ada, tetapi tidaklah terlalu demikian. Nah, Bapak Ibu, di tengah situasi kondisi ini, satu kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita untuk kita boleh tetap hormat, taat, takluk kepada pemerintah yang ada di mana kita tinggal saat ini. Memang terkadang membuat kita enggan, bahkan tidak mau untuk taat, apalagi menghormatinya. Ketika ada sesuatu di dalamnya, ada beberapa keputusan-keputusan yang mungkin tidak membuat kita jadi nyaman. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk kita boleh tetap menghormati, tunduk kepada pemerintah yang sah, yang berlaku di mana kita tinggal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan juga memakai pemerintah ini untuk setiap kita. Dan kita bersyukur di mana Tuhan menjaga, memelihara setiap kita. Bagaimana melalui kehadiran kita, melalui ketaatan kita, kepatutan kita, membawa kita untuk menjadi saksi. Di tengah mungkin satu situasi, kondisi yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak, tidak leluasa di dalam memberitakan Injil mungkin, atau kesulitan di dalam membangun gereja mungkin. Memang kadang tidak ideal dan tidak membuat kita menjadi lebih nyaman memang. Tetapi justru ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kita boleh menjadi saksi, untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi teladan, di mana meskipun ya kita diperlakukan sedemikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh siap menghadapinya. Dan kita tetap belajar menghargai dan menghormati setiap keputusan pemerintahan kita ini. Dan tentunya ini boleh menjadi saksi dan kesaksian yang hidup
bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan mereka bisa berkata, wah luar biasa ya, anak-anak Tuhan walaupun ditindas, diperlakukan seperti itu, mereka tetap bisa menghargai dan menghormati pemerintahan. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Nah, ini menjadi kesempatan kita untuk menyatakan Injil yang bekerja di dalam hidup kita. Inilah Injil kekuatan Allah yang boleh memampukan dan mempersiapkan setiap kita menghadapi segala situasi dan kondisi untuk kita boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalau hari ini kita bisa kuat, kita bisa menghargai, bisa menghormati pemerintah, karena Injil itu bekerja di dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah hari ini Injil itu bekerja di dalam hidup kita untuk kita boleh tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun berada? Mungkin kita yang duduk di bangku pemerintahan, sudahkah kita menjadi alat-alat Tuhan yang baik, yang menyatakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Sebagai masyarakat, sudahkah kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang tunduk kepada Tuhan, yang juga menghormati pemerintahan? Dengan kita tetap ambil bagian apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mari kita kerjakan, mari kita dukung pemerintahan kita. Misalnya kita berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Ini menjadi satu bagian di dalam hidup kita. Mungkin tempat di mana kita saat ini, kita bisa berdoa untuk kesejahteraannya, pemimpin kita. Dan biarlah Tuhan menyertai, memberkati. Dan kita rindu Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah ini menjadi doa dan kerinduan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh tinggal di Indonesia dengan berbagai keragaman yang ada. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi negara kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa sebagai anak-anak-Mu, ajar kami tunduk hormat akan pemerintahan ini, di mana Engkau juga yang membentuk, memberkati pemerintah ini. Biarlah anak-anak-Mu yang duduk di bangku pemerintahan, mereka juga boleh menjadi saksi, menjadi alat-Mu, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Sebagai masyarakat, kami juga boleh tunduk dan hormat, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk mendukung pemerintahan ini menjadi lebih baik. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami, juga berdoa untuk kesejahteraan kota, yang dimana Tuhan menempatkan setiap kami. Berkati pemimpin bangsa kami, berkati juga Tuhan untuk setiap kami boleh peduli dan memperhatikan Indonesia. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga yang memberkati baik pemerintahan tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sampai ke presiden, para menteri, TNI, Polri. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengambil kebijakan-kebijakan. Biarlah mereka juga boleh mengambil kebijakan-kebijakan dengan baik dan ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dimuliakan. Shalom.